Warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelas 10 TI 3. Nama saya Adika Menangan Apino, absen 1. Nama saya Nabil, absen 25. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya sampai runtuhnya kerajaan Sriwijaya. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Kerajaan Sriwijaya umumnya diyakini terletak di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, dan ini merupakan pandangan yang diusulkan oleh J. Coedes pada tahun 1918. Namun, ada beragam pendapat dan argumen lain para ahli. J. L. Moines berpendapat awalnya Sriwijaya berpusat di Kedah, lalu berpindah ke daerah pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Batang Mahat di Muara Takus. Suekmono mempertimbangkan Jambi sebagai lokasi yang lebih sesuai daripada Palembang berdasarkan penelitian geomorfologi dan peran kota Jambi dalam sejarah Sriwijaya. Bukhari bahkan menyatakan bahwa ibu kota Sriwijaya sebelum tahun 682 berada di Batang Kuantan. Oleh karena itu, lokasi sebenarnya dari ibu kota kerajaan Sriwijaya masih menjadi subjek perdebatan. Raja-raja di Sriwijaya memiliki kekayaan yang serata dengan raja-raja di India. Berdasarkan catatan bangsa Arab, kerajaan dengan corak agama Buddha ini memiliki beragam komoditas. Komoditas perdagangan kerajaan Sriwijaya di antaranya seperti kayu gaharu, pala, cengkeh, kapur barus, gading, kepulaga, emas, dan timah. Karena kekayaan ini membuat Sriwijaya mendapatkan kepercayaan dari vasalnya di seluruh wilayah Asia Tenggara. Agar kendali perdagangan tetap berada di bawah kendali Kerajaan Sriwijaya terus mengawasi dan memerangi pelabuhan pesaing di negara lain. Hal ini membuat Kerajaan Sriwijaya melakukan ekspedisi militer untuk melakukan bandar pelabuhan pesaing dan merekrut mereka ke Sriwijaya. Faktor-faktor yang membuat Kerajaan Sriwijaya memiliki kedudukan perdagangan yang baik diantaranya adalah yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mempunyai letak yang strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran perdagangan antara India dan Cina, yang mendorong aktivitas perekonomian masyarakatnya tergantung pada pelayaran perdagangan. Kerajaan Sriwijaya juga dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi bagi perdagangan di daerah-daerah Asia Tenggara. Dukungan pemerintahan raja yang cakap dan bijaksana seperti Bala Putra Dewa juga berperan penting. Kerajaan Sriwijaya menerapkan sistem kedatuan dalam pemerintahannya, di mana datu yang merupakan orang yang dihormati memainkan peran sentral. Sistem ini menggambarkan struktur politik Sriwijaya yang terdiri dari mandala atau provinsi yang dipimpin oleh datu. Datu bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga dihormati sebagai figur paternal. Datu dipilih dari keturunan kerajaan. Sistem politik Sriwijaya juga memiliki tingkatan sosial, dengan putra datu yang utama disebut Yuwaraja atau putra mahkota. Alasan dibalik pilihan sistem kedatuan termasuk fokus kerajaan Sriwijaya pada perdagangan, kemaritiman yang kuat, dan penyebaran agama Buddha yang kuat di wilayah tersebut. Ini membuat kerajaan Sriwijaya cocok dengan sistem kedatuan yang memungkinkan kerajaan fokus pada kegiatan maritim dan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya dalam bentuk tulisan. Yang pertama adalah Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti Kedudukan Bukit ditemukan di Kampung Kedudukan Bukit di tepi Sungai Tatang, Palembang. Dalam prasasti itu menjelaskan mengenai perjalanan beberapa orang yang melakukan ekspedisi untuk mendapatkan kemenangan dan membuat kota di daerah yang tersebut diberi nama Sriwijaya. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo menyebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi mendirikan sebuah taman yang dinamakan Sri Sektor yang dapat ditanami tanaman-tanaman yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk kemakmuran makhluk hidup di bawah, di kepemimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa yang terletak di Desa Gandus sebelah barat Palembang. Prasasti Telaga Batu. Sumpah kutukan kepada siapa saja yang melakukan perbuatan kejahatan dan tidak patuh kepada perintah raja merupakan isi prasasti Telaga Batu yang letaknya berada di sekitar kolam Telaga Biru yang tidak jauh dari Sabo Kincing, Palembang. Yang terakhir adalah Prasasti Bukit Siguntang. Prasasti Bukit Siguntang merupakan prasasti yang terletak di situs Bukit Siguntang,
Palembang yang berisi tentang terjadinya peperangan hebat dan pertumpahan darah besar-besaran pada masa itu. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola India Selatan pada abad ke-11. Pada tahun 1025, Kerajaan Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali perdagangan di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama Kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara Kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika Kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegra untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, Kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari Kerajaan Majapahit yang berhasil menaklukkan bagian-bagian wilayah Sriwijaya.